Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur enterprise. Sebelum kita masuk pada materi teknik dan pengembangan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu arsitektur enterprise. Jadi arsitektur enterprise adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Jadi ketika kita membangun bisnis, kita memerlukan banyak sebuah sistem. Tentu saja kita ingin sistem kita bekerja dengan baik dan terstruktur. Jadi fungsi arsitektur enterprise di sini adalah membuat sistem kita bekerja secara terstruktur tanpa melenceng dari fungsi sistem itu. Selanjutnya, teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur enterprise. Di sini ada TOGAF ADM, Enterprise Architecture Planning atau EAP. Yang ketiga adalah SAMAN Framework. Teknik dan pengembangan metode yang pertama yaitu TOGAF ADM. Adalah metode generik berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memberikan pengembangan arsitektur enterprise. Jadi TOGAF ADM lebih mengarah kepada pengembangan dan pemeliharaan arsitektur enterprise. Dalam menjalankan TOGAF ADM terdapat beberapa fase, yaitu fase pertama, fase preliminary, yang kedua fase arsitektur vision, yang ketiga business arsitektur, yang keempat informasi sistem dan arsitektur, yang kelima teknologi arsitektur, yang keenam opportunities and solution, yang ketujuh migration planning, yang ke-8 implementation governance, yang ke-9 arsitektur change management, yang ke-10 recruitment management. Jadi pada setiap fase memiliki fungsinya masing-masing, dari penentuan framework apa yang dipakai, sistem apa yang dipakai, lalu komitmen dari manajemen, lalu bisnis apa yang akan dibangun, kemudian pengumpulan data, penggunaan teknologi, hingga tahap implementasi. Teknik dan metode pengembangan yang kedua yaitu Enterprise Architecture Planning. Itu merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk merencanakan arsitektur enterprise yang memfokuskan pada arsitektur data, arsitektur aplikasi, serta arsitektur teknologi yang berorientasi pada kebutuhan bisnis. Jadi pada metode pengembangan ini hanya berfokus pada kebutuhan bisnis, yang dimana akan meliputi data, fungsi, dan jaringan arsitektur yang akan digunakan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan pada Enterprise Architecture Planning, yang pertama itu analisis perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk sistem yang akan dikembangkan, yang meliputi ruang lingkup enterprise, visi misi, serta pembentukan tim perencanaan. Yang kedua itu tinjauan kondisi enterprise saat ini. Pada tahap ini terdapat dua tahap, yaitu permodelan proses bisnis, yang dimana tahap ini bertujuan untuk membangun suatu bisnis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan enterprise saat ini. Yang kedua itu sistem dan teknologi. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan sistem aplikasi dan platform yang digunakan enterprise dalam mendukung fungsi bisnis saat ini. Karena enterprise yang telah berjalan pada umumnya telah memiliki sistem dan teknologi untuk aplikasi sistem informasinya. Tahapan yang ketiga yaitu tinjauan rencana enterprise di masa depan. Pada tahapan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu arsitektur data, yang dimana arsitektur data ini mendefinisikan dan mengidentifikasi jenis-jenis data utama atau entitas data yang diperlukan bagi enterprise guna mendukung fungsi bisnis yang telah didefinisikan pada tahap permodelan bisnis. Yang
Yang kedua itu arsitektur aplikasi. Pada tahap ini mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis enterprise. Yang ketiga itu arsitektur teknologi. Pada tahap ini mengidentifikasi dan mendefinisikan prinsip teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi pada arsitektur. Jadi aplikasi yang disusun sebelumnya dalam mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Tahapan yang keempat itu rencana dan implementasi. Pada tahapan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menentukan urutan prioritas pengembangan aplikasi. Jadi pada langkah implementasi ini, dari sekian banyaknya aplikasi yang telah didefinisikan dengan menggunakan prinsip aplikasi yang menciptakan data terlebih dahulu dan diimplementasikan sebelum aplikasi yang mengubah. Yang kedua itu membuat estimasi pelaksanaan implementasi. Jadi pada langkah ini bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan pada saat implementasi dilaksanakan. Yang ketiga itu membuat kesimpulan perencanaan. Pada tahap ini kesimpulan perencanaan merupakan laporan akhir dari perencanaan arsitektur enterprise berupa cetak biru. Teknik dan metode pengembangan yang ketiga yaitu Satman Framework. Jadi Satman Framework itu kerangka kerja yang dapat diartikan sebagai jumlah pemikiran, konsep, ide, atau asumsi yang digunakan untuk mengorganisasikan proses pemikiran tentang sesuatu atau situasi. Jadi pada kerangka kerja Satman ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi meliputi semua aspek dalam enterprise arsitektur atau aspek apa saja yang dicakup oleh metodologi tersebut. Berikut adalah kerangka kerja dari Satman untuk enterprise arsitektur. Jadi terdiri dari 6 kolom dan 5 baris, yang dimana kolom di sini mendefinisikan presentasi, fokus atau topik enterprise, yang dimana terdiri dari what atau data, how atau fungsi, where atau jaringan, who atau orang, when atau waktu, why atau motivasi. Kemudian 5 baris perspektif dari perencanaan, pemilik, perancangan, pembangun, subkontraktor, dan fungsi. Jadi seperti yang saya katakan tadi pada kerangka kerja Satman, setiap kolom dan baris memiliki fungsi masing-masing. Untuk kolom what atau data, dia berfungsi untuk menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Yang kedua itu how atau fungsi, mendefinisikan fungsi atau aktivitas, input, output, juga pertimbangan pada kolom ini. Yang ketiga itu where, menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi. Yang keempat itu who atau orang, mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Yang kelima itu when atau waktu, mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria kinerja. Yang keenam itu why atau motivasi, menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Untuk barisnya ya perspektif perencana, yang dimana dia berfungsi untuk menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan enterprise. Yang kedua itu pemilik, yaitu menetapkan model-model konseptual dari enterprise. Yang ketiga itu perancang, menetapkan model sistem informasi sekaligus menjembatani hal-hal yang diinginkan pemilik dalam hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Untuk yang keempat itu pembangunan, menetapkan rencana teknis dan fisik yang digunakan
dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Yang keenam itu subkontraktor, menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan secara teknis dan fisik. Yang keenam itu fungsi, mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil dari implementasi kerangka kerja asesmen. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu.